Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat Selamat malam. malam. Dimanapun saudara berada, malam hari ini bersukacitalah ya. Perjalanan kita itu tidak akan lama, tidak akan jauh juga ya. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang ya. Menguning itu tak lama, banyak yang panen sehingga ladang-ladang itu kembali kosong melompong, tak ada isinya kan. Tapi kemudian hujan turun, petani-petani bergegas keluar dari rumahnya berhujan-hujanan untuk kembali mengelola sawah dan ladang itu. Dan kembali lagi tumbuh tanaman itu. Demikianlah Yesaya 55 berkata, seperti hujan yang turun dari atas, ya, turun ke bawah ya, mengairi bumi, memberikan pertumbuhan sampai dia menghasilkan buah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat kehidupan ini dengan mata jasmania, kita yang memiliki pengetahuan kebenaran harus juga mampu melihat kehidupan yang sejati itu dengan mata rohani. Itu cara memilih hidup. Hari Senin kemarin kita disuguhi dengan apa itu hidup, kan? Itu. Hidup itu apa? Luar biasa. Teman-teman bisa sampai pada satu pemahaman, pengertian ya, bahwa rupanya hidup yang sesungguhnya itu, hidup yang sejati itu adalah bukan aku lagi. Harus dimulai dengan kata bukan aku lagi, gitu. Dan kalau bukan aku lagi berarti mati dong. Oh, rupanya belum mati. Kalau belum mati itu apa? Ya, kalau aku harus hidup, menghidupi hidup yang sekarang ini, itu adalah hidup di dalam iman. Gitu. Ya, kok bisa dikatakan hidup dalam iman? Karena kalau kita lihat, ya, apa yang kita lihat ini tidak menjanjikan di dunia ini, ya, karena dunia ini tidak boleh menjadi, ya, saya ulang ya, dunia ini tidak boleh menjadi sama atau serupa atau kita mengikuti gaya hidupnya, artinya kita memang harus keluar dari dunia ini kan begitu. Maka kalau kita harus hidup, maka hidup di dalam iman, di dalam iman, ya, di dalam iman. Iman itu adalah hypostasis atau realitas konkret. Saudara bayangkan nggak? Realitas konkret. Jadi sesuatu yang tidak nyata tapi kita sebut satu kenyataan yang yang menjadi dasar gitu, ya, menjadi dasar. Dasarnya harus di situ. Dasarnya di sesuatu yang tidak konkret gitu, saudara. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmania. Ya, tidak bisa dilihat, tidak tampak oleh mata jasmani. Makanya ya eh, menarik kan bahwa disebutkan bahwa hidup kita itu ya, hidup kita itu kita harus hidup di dalam iman gitu, ya. Kita harus hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman kepada anak Allah. Bayangkan nggak, saudara? Jadi kalau kita harus hidup ini, cara kita hidup ini harus hanya satu. Pertama bukan hidup kita lagi, yang kedua adalah kalau begitu kita mati. Rupanya tidak mati. Saya 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 kasih satu selipan di situ, saudara ya. Rupanya manusia itu tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan di neraka juga tidak akan mati. Mereka hanya binasa dalam kerajaan maut itu.
Karena kalau sampai mati, keenakan loh saudara ya. Kan ada orang yang mau eh, menghabiskan saja kisah hidupnya supaya supaya apa? Supaya tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada derita, tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada benci, kan gitu kan? Dia capek hidupnya, gitu. Dia kan gitu kan, ingin berhenti. Nah rupanya nggak bisa berhenti. Saudara bisa bayangkan ya, ada orang yang kemudian coba untuk shortcut gitu ya, cari jalan pintas, bunuh diri gitu. Dia pikir berakhir, rupanya cuma pindah dunia. Bahkan nanti nih saudara, kalau ada yang namanya lautan api, di dalam lautan api juga hidup, cuman hidup dalam kebinasaan. Ini kan menarik menurut saya. Jadi pilihan kita itu bukan masalah mengakhiri hidup, tapi bagaimana cara kita mau pilih hidup yang mana? Hidup di dalam kekekalan bersama Bapa atau hidup dalam kebinasaan? Gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan jawabannya Yandri dan jawabannya Yanti kemarin kan? Pada saat manusia itu melanggar, ketika dikatakan kamu akan mati, mati apanya? Gitu. Nah, teman-teman, selipan saja itu, ya, bahwa kita itu sebenarnya tidak punya pilihan lain, gitu, nggak punya pilihan, ya, nggak punya pilihan lain. Jadi dunia ini itu akan lenyap dengan keinginannya. Saudara bisa ingat, ya, kalau saudara tahu mengenai cerita Musa, ya Musa berakhir hidupnya, gitu, ya. Tahu cerita Daud, ya, dengan lika-likunya juga berakhir, kan. Tahu cerita yang terakhir-terakhir, ya, Paulus, ya, abad pertama, abad kedua, abad pertama, ya, juga berakhir. Yohanes berakhir. Mungkin yang paling dekat orang-orang dekat kita gitu. Yang mungkin kita kenal baik, kita kenal orang apa eh, menjaga hidup gitu ya, juga berakhir. Atau yang kita bilang jahat sekali orang itu, tapi juga udah nggak ada gitu. Itu tidak berarti bahwa kehidupan mereka berhenti. Tetapi yang sesungguhnya adalah mereka sedang berlangsung kehidupannya di dunia yang lain, di dunia yang lain. Nah, teman-teman, seperti kata Mira bahwa dan dan Yuli kan bahwa bahwa hidup ini itu adalah satu proses perjalanan, tetapi di dalam proses perjalanan itu kita mau mencari kesempatan, terus kata Yandri, untuk mempersiapkan diri, dan untuk mempersiapkan diri. Terus disambung oleh Dorcas untuk menjadi anak-anak Allah. Karena hanya anak-anak Allah yang akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan gitu. Jadi saudara, ya, eh, kekekal kemuliaan yang kekal itu, saudara ya, kemuliaan yang kekal itu ada hanya hanya ada bersama Bapa. Sehingga ketika kita hidup ini itu adalah kesempatan untuk, ya, hidup yang akan datang gitu. Nah, hidup yang akan datang yang memiliki satu kualitas, dan kualitas itu yang sangat mulia itu adalah bersama-sama dengan Yesus. Itu yang sangat berkualitas, ya. Yohanes 17 ayat 24. Coba ada satu orang yang baca. Yohanes 17 ayat 24. Kita sedikit ulas dulu mengenai target nih. Target kita eh, mengenai hidup, kan? Target kita mengenai hidup. Ada hidup yang berlangsung di dalam kebinasaan, gitu, ya. Jadi lautan api itu yang di dalamnya ada belerang
dan di situ ada kertakan gigi, gitu ya. Ulat-ulat juga tidak akan mati. Saudara tahu nggak? Ulat-ulat saja tidak mati itu. Apalagi manusia nggak mati loh, saudara. Itu kebinasaan, akan binasa. Makanya nih Yohanes 16 Yohanes 3 ayat 16, supaya mereka yang percaya tidak binasa, maksudnya tidak masuk neraka. Bukan berarti selesai hidupnya dan tidak hidup lagi, tidak ingat lagi mengenai memori dia selama ada di dunia, enggak. Terbukti orang kaya itu dia ingat semua, dia ingat saudara-saudaranya, dia ingat Lazarus, dia ingat kitab Musa, dia ingat udah mati loh. Saya bukan nakut-nakutin nih teman-teman, tapi menurut saya ini pencerahan yang harus kita sadari bahwa rupanya hidup ini itu benar-benar adalah satu kesempatan, ada satu ruang waktu gitu, ada satu masa waktu gitu di mana kita itu singkat ya, makanya Musa menuliskan di Mazmur 90 ya, ya waktu hidup kita ini singkat gitu, singkat ya. Yang menarik di situ adalah dibilang apa? Yang apa? Kesukaannya ya. Hah? Iya, ke, ke Bukan apa, bukan kesukaan. penderitaan, Bukan kesukaan apa? Coba itu kebanggaannya, kebanggaan. Ada kebanggaannya, kebayang nggak? Jadi kesukaran dan penderitaan. iya, ngiri apa, ngiris banget loh. Life is tragic. Hidup itu tragis sekali kalau kita tidak menemukan bentuknya in Christ, di dalam Kristus. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya become very simple. Sebenarnya menjadi sederhana sudah, menjadi sederhana, ya. Sebenarnya menjadi sederhana. Jadi kalau kita tidak ketemukan makna hidup di dalam Kristus itu, waduh, luar biasa, turbulensi, saudara. Ya, saudara akan habis nama untuk menamai badai-badai itu. Ya, mulai dari Seroja, Katarina, ya, bisa sampai nama Lucifer ikut-ikut jadi badai, saudara. Betul. Padahal tidak harus sejauh itu, tidak harus kehabisan kata-kata, nggak harus. Sebenarnya setelah Kristus bilang tetelestai, gitu ya, sudah selesai, itu sebenarnya benar-benar ada yang sudah selesai, gitu, ya. Itu bukan dagelan, itu bukan main-main, gitu. Itu bukan sandiwara, gitu, ya. Kalau dunia ini memang sandiwara, kata kata apa ya, pelaku seni gitu ya saudara. Tapi ketika Yesus bilang sudah selesai, it must be very significant. Itu harusnya sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini. Nah, saya membawa ke satu arti itu. Arti itu adalah bahwa hidup ini kalau kita tidak temukan in Christ, di dalam Kristus, waduh, turbulensi di dalam hidup kita. Ya, ada orang yang takut dengan ombak besar, ada orang yang apa ya, di pinggir kolam renang juga sudah takut. Jadi beda-beda saja frekuensi takutnya kita itu, khawatirnya gitu. Tapi sama gitu, sama. Jadi punya apa, reaksi yang kemudian ya tidak tidak apa, reaksi yang kemudian apa ya, eh, tidak bermakna, tidak berguna untuk diri sendiri dan apalagi untuk orang lain gitu. Kata kata orang gini ya, kalau kamu tidak punya apa-apa, kalau kamu punya sesuatu, tolonglah orang lain, gitu. Kalau kamu punya banyak, tolonglah banyak orang. Kalau kamu punya pas-pasan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tapi kalau nggak punya, cukup berbuat baik ya, jangan menyusahkan orang. Menarik ya 3 poin itu. Nah, teman-teman, eh, itu gini loh, filsafat dunia saja tahu itu. Nah, kalau kita ini yang ada di dalam Kristus itu lebih mulia dari itu. Lebih mulia dari itu. Tema
ini belum berubah dari Senin, saudara. Ini masih tema tentang hidup, gitu. Kalau kita benar-benar menemukan arti, makna, tujuan hidup in Christ, dalam Kristus, kita pasti tidak akan larut di dalam hiruk pikuk, gitu, ya, dinamika dunia ini, gitu. Kita pasti bereaksi, berespon, kita pasti menanggapi, ya, keadaan-keadaan ini dengan sangat bijaksana, gitu. Apa itu bijaksana, Pak? Pasti saudara akan menghadapinya dengan ketenangan, gitu, ya. Nah, Yohanes 17 ayat 24 katakan apa? Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi doa Yesus kepada Bapa. Inilah yang Yesus inginkan dalam di akhir perjalanan hidup kita. Jadi, ya Bapa, aku mau. Saudara, begitu ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada, gitu. Itu luar biasa kan, saudara? Jadi ada sobat yang setia, gitu, yang kita jadikan teladan dalam hidup, yang mengatakan bahwa aku mau Bapa supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Coba dikuatkan dengan Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudara. Jadi dia tidak hanya berkata supaya di mana aku berada, kamu pun berada, tetapi dia berjanji. Wah, ini yang luar biasa. Sering nih kita ditanyakan, apa yang Yesus janjiin buat hidupmu? Saudara nggak boleh lupa dua ayat itu. Kalau yang lain, saudara, aduh, kan ada orang yang bilang, dia Immanuel, dia akan menyertai saya. Dia bilang, itu dukun saya, bahkan selalu ikut kemanapun saya pergi. Mana Yesusmu sekarang? Kan gitu kan. Iya, saudara bisa di-challenge mati-matian sama orang dunia demikian. Tapi dua ayat yang pertama yang kita sebut, apa yang kita baca barusan, itu tidak ada yang bisa katakan itu di seluruh sejarah, gitu. Ya, di seluruh pewahyuan tuh, saudara. Nggak ada satu nabi pun tuh yang bicara di dua ayat itu. Ayat pertama katakan apa? Yohanes 17 ayat 24. Yesus bilang, minta kepada Bapa yang aku mau, di mana aku berada, mereka juga berada. Kalau saudara mau tahu realnya itu, Yesus bilang di Wahyu 3, ya, ayat 21 kalau nggak salah ya. Kalau barang siapa yang menang, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun sudah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. So, very close. Dan saudara kalau ingat, inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak akan minum lagi anggur ini, katanya. Sampai duduk bersama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Man, woman, bro, and sis. Kita itu punya alasan yang kuat untuk memilih hidup mana yang kita harus jalani. Kita punya alasan. Karena apa? Karena dia punya akhir yang jelas, gitu. Dan sangat mulia. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, sit, ya, duduk bersama dengan Yesus di dalam, ya, kerajaan Bapa. Dan saudara, hal yang kedua kan menarik kan gitu. Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, katanya. Dia bilang, aku akan datang kembali. Ya, untuk membawa kamu, gitu, ke tempat supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Saya pernah sampaikan ya di satu session Zoom, dan kemudian saya juga tampilkan di TikTok, ada beberapa yang komen gitu ya. Saya bilang bahwa
Yandri, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kemarin kan Yandri bilang kesempatan ini untuk mempersiapkan diri. Kenapa harus mempersiapkan diri? Kan kita mau dijemput, gitu. Ya, kalau kita mau dijemput itu hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri untuk dijemput. Jangan sampai syarat-syarat untuk penjemputan kita nggak punya, gitu. Ya kan? Kita harus pastikan bahwa kita siap untuk dijemput. Dan saudara pasti senang kalau saudara dan saya mengerti bahwa one day kita itu akan dijemput, saudara. Nah, saudara, kita akan dijemput. Entah saudara sudah mati atau masih hidup, pasti dijemput. Nah, saya kasih tahu ya rahasianya. Yang mati itu dijemput duluan, saudara. Nanti yang hidup itu yang kemudian. Nah, saudara mau duluan dijemput atau belakangan? Kalau mau duluan, mati sebelum Yesus datang. Ya, ini detail ini. Ini pelajarannya, aduh, menjadi sangat sederhana. Bayangkan. Jadi ketika kita, saudara, saya yakin memilih cara hidup di dunia ini itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Ada banyak sirkumstansi, hal keadaan-keadaan di sekeliling kita yang membuat kita harus memilih di luar suara batiniah kita itu. Betul. Ada orang-orang yang mencoba untuk kemudian memberikan pilihan-pilihan. Itu begitu. Mungkin bukan orang, katakanlah sistem, saudara. Sistem itu bisa begini, saudara. Dunia pekerjaan, dunia usaha, dunia pelayanan, itu semua sistem kan. Yang secara sistematis itu seperti menu di depan kita. Seolah-olah dia bilang, pilihlah hidup dengan cara memilih menu-menu ini. Padahal menu-menu ini semua sementara. 2 Petrus 3 katakan, langit akan hancur, unsur-unsur di dalamnya akan hancur. Yang ada di atas bumi akan hancur. Di bumi di bawah hancur. Kalau segala sesuatu akan hancur demikian, betapa kudus dan sucinya kamu, katanya. Harus hidup. Artinya gini, kamu juga harusnya hancur. Gitu. Kamu juga harusnya hancur. Semua hancur. Gitu. Itu saya sudah melihat di satu penglihatan, saudara. Benar-benar hancur. The first time, itu pertama kali saya melihat Yesus, saudara. Saya melihat Yesus. Saya tidak lihat mukanya, saudara. Ini yang menarik kan? Saudara pasti lihat mukanya, enggak kelihatan mukanya, saudara. Ya, aku hanya lihat dia berdiri dan pakai selendang merah, saudara. Tapi dari belakang, ketika segala sesuatu riuh rendah gitu, gemuruh, gempa, tidak ada sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain, rata, saudara. Wah, semua orang, ada yang matanya lubang, ada yang kakinya terpotong, berteriak, meringis, dan kemudian yang menarik, saudara, ada gereja yang berputar di tempatnya, saudara. Ya, dengan lonceng yang bunyi gitu, biasa loncengnya, ting, ting. Saudara nggak tahu kalau di tempat saudara masih ada, di Jakarta sudah tidak ada tuh. Lonceng pemanggil dengan ayam di atas tuh, ting, ting, ya. Gereja. Itu saya dengar, saya lihat. Manusia biasa, wah, shock, saudara ya, khawatir. Tapi saya menoleh ke kanan, saya lihat dia berdiri di situ. Seketika, saudara, damai sejahtera itu memenuhi hati saya. Semuanya hancur, saudara. Saya belum pernah baca 2 Petrus 3 itu saat itu, belum. Waktu itu saya, saudara, itu SMA kelas 3. Ini SMA kelas 3 itu, saudara. Hampir-hampir mau lulus, ya. Yaitu, ini mau milih kuliah kemana ini, gitu. Wah, dan di SMA kelas 3 itu saya sudah sangat disiplin untuk baca Alkitab. Saya tidak pernah mau baca buku pelajaran, ya, sebelum baca Alkitab. Nggak pernah mau. Itu seperti bukan cuma rutinitas, itu seperti pakem yang saya pasang di pikiran saya. Gitu. Saya buat aja aturan. Gitu. Kan aturannya memang nggak ada kan sebenarnya, saudara. Tapi saya mencoba buat aturan begitu supaya memberi sendiri konsep kepada diri saya bahwa
aku andalkan Tuhan gitu. Dan aku tidak punya andalan yang lain gitu. Nah, di saat-saat itu, makanya saya katakan saudara ya, kalau saudara ingin mempunyai atau mengalami ya pengalaman-pengalaman spiritual rohani itu, carilah Tuhan dengan segenap kekuatan gitu. Kau pasti diberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Itu pertama kali, dan kali-kali berikutnya itu saya dapat saudara. Saya sampai 3 kali paling tidak yang saya rekam gitu ya, 3 kali saudara. Ya. Nah, jadi jadi saudara, kalau segala sesuatunya ini akan hancur sedemikian, yaitu langit dan unsur-unsur di dalamnya akan hancur. Bumi dan semua yang ada di atas, bumi dan semua yang ada di bawah. Jadi nggak ada yang sisa kan? Di dalam bumi, di atas bumi, langit dan semua unsurnya itu akan hancur. Firman Tuhan katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau Alkitab berkata betapa suci dan salehnya kamu hidup, berarti saudara hidup nggak? Hidup. Harusnya hancur gitu. Yaitu kamu katanya yang apa? Saudara ingat nggak kata-katanya yang kamu yang apa? Menanti-nantikan. Luar biasa kan? Jadi orang yang suci dan saleh itu, ini luar biasa ya. Saudara harus benar-benar mengembangkan nalarnya ini. Itu adalah orang yang terus menanti-nantikan. Coba ya, supaya kita diberkati dengan firman itu. Coba baca 2 Petrus 3 mulai ayat yang keberapa tuh? 10, 11, 12. Di ayat 12 itu, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur bumi akan hancur karena nyalanya. Iya. Diulang di bagian bawah tuh. Ya. Diulang. Padahal dari ayat 9 udah dibilang pada hari Tuhan gitu. Coba lengkap Pastor. Ayat 13, tetapi enggak, dari yang hari Tuhan 9 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, ada kata menantikan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Luar biasa. Saudara kalau baca ayat 9 sampai 13 itu, waduh, itu seperti rangkuman mengenai tujuan hidup. Saudara tahu nggak kata terakhir di ayat 13, hidup dalam pendamaian dengan Dia. Itu yang kita tiap hari bahas tuh. Yang sejak awal kemarin kita bahas, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jangan sampai hidup dalam perseteruan loh dengan Allah. Gitu. Nah, kita kembali ke poin ya, bahwa rupanya menarik. Satu tujuan, satu pilihan kehidupan yang bisa benar-benar kita mampu untuk memilihnya, itu harus disajikan ya dengan satu kebenaran yang memiliki kualitas yang sangat mulia. Saya ulang ya saudara ya. Pilihan kehidupan yang kita harus jalani itu benar-benar memang harus dihubungkan, dikaitkan dengan satu kualitas kemuliaan yang luar biasa gitu, yang mulia, saudara. Kalau tidak, kita nggak akan mampu gitu. Karena apa? Pilihan kehidupan yang ini itu hanya mampu dilihat oleh mata rohani. Hanya mampu dilihat oleh mata rohani. Gitu, saudara. Dan Yesus tahu persis itu. Sehingga dia minta kepada Bapa supaya dia mengirim rohnya yang kudus di dalam namanya, saudara.
Supaya saya dan saudara itu bisa benar-benar dibawa ke dalam seluruh pengetahuan akan kebenaran itu. Hanya begitu caranya. Jadi saya ulang nih saudara, pelan-pelan ya. Hidup yang kita harus jalani, ya, yang kita harus ikuti, yang kita harus teladani, ya, itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena harus melihat dengan mata rohani. Paulus berkata begini loh saudara. Kami tidak, apa katanya? Saya cari ayatnya saudara ya. Itu di 2 Korintus ya. 2 Korintus 3 ya. Sih bukan. Oke, 2 Korintus 4 ayat 18 ya saudara ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Jadi, Paulus sampai pada kesimpulan itu 2 Korintus 4 ayat 18 ya. Karena yang kelihatan itu sementara. Saya mau tanya nih saudara, maksudnya Paulus yang kelihatan itu sementara apa? Kalau Paulus bilang yang kelihatan itu sementara itu apa maksudnya? Kenapa Paulus berkata yang kelihatan itu sementara? Ya, karena 2 Korintus tadi, karena 2 Petrus 3 tadi kan, bumi ini, langit ini akan hancur, bumi ini akan hancur lenyap, kan? Dunia ini akan hilang dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jadi yang kelihatan ini sementara, sementara yang tidak kelihatan itu adalah kekal, gitu. Ya, jadi Paulus berkata bahwa kami tidak memperhatikan, jadi tidak memperhatikan. Gitu. Jadi dia memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu, ya, itu adalah kekal. Ini perlu untuk kita selesaikan di alam ini, di nalar kita tuh. Di nalar kita harus selesaikan. Ini kita sharing ya, teman-teman ya. Ini karena saya gumuli tiap hari. Dan saya umurnya udah menuju angka 6. Jadi ya udah lumayan kan, udah kepala 5 maksudnya ya. Jadi udah lumayan, saya gumuli gitu. Dan memang pergumulan kita itu ada di situ. Karena apa? Mata jasmania kita melihat yang ada di sekeliling. Sementara Yesus mau supaya kita melihat dengan mata rohani. Paulus bilang di Efesus 1 ayat 18, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Gitu. Mata hatimu terang itu maksudnya supaya kamu dapat melihat pengharapan yang ada di dalam panggilanmu itu loh. Jadi supaya kamu dapat melihat pengharapan yang ada di dalam panggilanmu. Betapa kaya kemuliaan yang disediakan. Betapa kaya kemuliaan yang disediakan. Dan betapa besar kuasanya. Wah, luar biasa. Saudara harus ingat itu. Itu hanya cara itu memang untuk. Nah, saudara harus didorong oleh apa? Oleh pengetahuan akan kebenaran. Makanya sesungguhnya apa yang saya sampaikan di sini, gitu ya, saya selalu membawa kepada saudara bahwa ada kebenaran-kebenaran yang benar-benar saudara harus terus renungkan di dalam pikiran supaya itu bisa tertulis dalam hati, gitu. Sampai hatimu bilang, terserah kau pikiran, kau mau pikiran apa terserah. Hati perasaanku tetap sama Yesus. Bisa satu saat nanti begitu. Beneran terus. Pikiran kita ini kan alam yang terbuka. Disitulah jendela. Hati itu tertutup. Saudara mau tahu kunci hati itu tertutup di mana? Yohanes pasal 10 ayat 28. Mereka yang kau berikan kepadaku, tidak ada yang dapat mengambilnya daripadaku. Itu hati tertutup di situ. Kecuali apa? Orang yang melangkah keluar. Melangkah keluar. Ya,
2 Yohanes 1 ayat 9. Kalau saudara melangkah keluar dari dalam Kristus, itu bukan, itu artinya kita yang memilih, kebebasan kita yang memilih. Itu yang hatinya serong. Itu orang. Jadi orang-orang yang murtad itu sebenarnya bukan pikirannya, tapi hatinya sudah terbuka untuk dunia luar gitu. Ya, sehingga dia melangkah keluar dari Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang nih ya. Saya mutar-mutar di situ, saya ingin saudara benar-benar kemudian menemukan sendiri nih. Karena saudara, ya, Roh Allah itu roh yang hidup. Dia itu disebut pengasuh, pengasuh. Jadi saudara tahu pengasuh ya. Itu berarti anak itu belum bisa jalan, gitu. Dia akan menopang dari kiri kanan atas bawah. Kadang dia gendong saudara dengan kebenaran. Jadi memang pengetahuan akan kebenaran itu luar biasa. Nah, apa yang mengubah banyak orang di dalam Kristus? Inilah yang mengubah itu. Itu apa? Janji. Janji. Janji apa? Janji akan kekekalan itu, akan hidup yang kekal itu. Itu yang mengubah. Itu yang mengubah. Ya, itu janji itu. Nah, janji ini berkata apa? Yesus mau supaya saudara dan saya berada bersama dia di tempatnya, di mana dia berada, dan dia akan jemput saudara. Nah, saudara, kalau saudara ada yang mau jemput, apa yang kita akan lakukan kalau ada yang mau jemput? Siap. Kita persiapan. Orang yang kalau ada yang mau menjemput, kita harus apa? Menanti, menunggu. Ya, gitu dong. Supaya bahasa Indonesianya ini nyambung kan. Dan itu ayatnya maksudnya ada. Ini sih tidak buat-buat. Saya tuh malas. Malas karena bukan malas sih. Saya tidak bisa menemukan gitu. Jadi menemukannya pasti di dalam ayat Alkitab. Saudara sambung-sambung tuh. Yohanes 14 ayat 3 itu jawabannya di 2 Petrus 3 ayat berapa tadi? 10 atau 11. Yaitu kamu yang menanti-nantikan. Bahkan dibilang mempercepat datangnya hari Tuhan. Jadi semakin banyak orang yang menanti, Tuhan semakin cepat datang. Kebayang nggak saudara? Ya. Jadi yang menanti-nanti. Ini mohon maaf ya saudara. Saudara, saya berdoa Roh Kudus bekerja ya. Buka ini rahasia ini. Yang disebut orang suci dan saleh itu adalah orang yang menanti-nanti. Loh, coba baca ayatnya. Coba ulang Pastor. 2 Petrus 3 tadi ayat. Betapa suci dan salehnya kamu. Atau teman-teman yang lain yang baca. Saya rindu suara Dorcas sebenarnya. Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. menarik kan? Jadi di situ dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti orang itu hidup nggak? Hidup kan? Gitu. Hidup. Nah, siapa itu? Oh, yang menanti-nantikan kedatangan. Yang menanti-nantikan kedatangan. Nah, teman-teman nih, kira-kira ke ayat mana nih? Berikutnya nih. Coba nebak nggak? Aku mau lari ke ayat mana? 1 Yohanes 3 ayat 3 ya. Iya, luar biasa. Yes, top banget. Ya, teman-teman udah sering dengar ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Itu jadi orang suci dan saleh itu adalah orang-orang yang menanti-nanti loh. Coba Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menguji diri kita suci saleh nggak? Sedang menanti-nantikan Tuhan nggak? Itu kan ketulusan itu. Nggak bisa buat-buat kan? Kan nggak perlu ngomong sama orang. Kan cuman mengukur diri sendiri. Aku lagi nanti-nantikan Tuhan, aku sedang nantikan apa ya gitu. Jangan-jangan saya sedang menantikan anak saya untuk supaya cepat-cepat lulus SMA dan masuk kuliah. Bisa jadi.
penantian Tuhan itu di belakangan gitu, di urutan bawah dibanding hal-hal yang itu. Makanya saya dari tadi ngomong, kita nih sedang menerawang mata rohani nih, saudara. Nah, saya sedang menjelaskan bagaimana penerawangan dalam mata rohani itu, yang disebut mata hati terang itu, gimana caranya. Inilah cara melihatnya, gitu. Sekalipun segala sesuatu itu akan lenyap, hancur secara demikian. Kamu itu orang suci dan saleh. Siapa kamu itu? Kamu orang yang menanti-nantikan kedatangannya dia. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 3 berkata apa? 1 Setiap Yohanes orang. pasal 3 Ya, ayat lanjut. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mengucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Amin. Kan? Itu selaras itu. Jadi setiap orang yang menaruh pengharapan ya itu kepadanya, dia sedang menyucikan diri. Terbukti rupanya pengharapan apa itu? Pengharapan apa itu yang dimaksud? Ya di ayat 2-nya kan? Coba lanjut baca ayat 2, Mira. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Amin. Ya, teman-teman, saya membawa saudara dari sisi yang sesungguhnya bagaimana membangun kekudusan dan kesucian hidup itu. Saudara pasti sudah capek untuk hidup suci ya. Boleh lambaikan tangan yang setuju dengan saya. Oh, banyak yang senyum ya. Oh, nggak perlu tangan kalau sudah senyum lah. Ya, betulan kalau saudara capek, saya sudah capek sekali. Gitu. Mungkin kalau Pak Tadus mungkin, ya, ya, betulan. Tapi saya menemukan rahasia, saudara. Ya, saya menemukan rahasia yang luar biasa. Dan saudara bisa uji itu. Rupanya kita ini mengenai suci dan saleh itu dilihat dari apakah kita ini secara jujur sedang menanti-nantikan kedatangannya dia. Dan itu, ya, dan orang yang menaruh pengharapan, kebayang ya, orang yang menaruh pengharapan akan kedatangannya dia itu, akan kedatangan dia yang menjemput itu sedang menyucikan diri. Jadi bagaimana nggak luar biasa itu firman itu, ya kan? Makanya kebayangkan bagaimana saudara hidup kalau saudara memiliki kebenaran itu di dalam bertemu dengan pergumulan hidup. Saudara akan seperti siapa? Siapa ya? Yakub kan? Ketika dia dapatkan sumur ayahnya dan orang Filistin datang, dia pindah lagi, dia cari lagi, ya sumur ya begitu ya, sumur nenek moyangnya kan? Itu sampai dia ketemu sumur yang terakhir, yang namanya disebut tempat itu Rehobot, karena di situ dikatakan apa? Tidak lagi berselisih kalau nggak salah ya. Apa Pak terus? Arti Rehobot itu? Ya saudara coba searching. Ini itu. Tidak lagi ada pertengkaran ya. Coba ya, kan pasti hanya ada satu kata tuh, Rehobot. Nah, Rehobot di sini ya. Ia berkata, sekarang Tuhan telah merekolong kepada kita sehingga kita berani. Oh, bukan, namanya Rehobot. Tidak bertengkar. Nah, jadi Rehobot itu artinya tidak bertengkar. Oh, benar juga tuh. Jadi saudara tahu Rehobot itu artinya tidak bertengkar. Jadi dia akhirnya ketemu sumur di mana tidak lagi ada gangguan di situ. Itu, ya. Jadi karena apa? Ya, Roma pasal berapa? 12 kan? Ayat 12, ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung pada dirimu, kan hiduplah dengan damai dengan semua orang, kan gitu. Ya. Jadi gaya hidup nggak usah hitung-hitungan. Kalau, ini menarik nih saudara. Apakah harus demikian untuk memiliki gaya hidup seperti itu? Bisa saja dengan cara lain kan? Dengan apa? Dengan hukum-hukum agamawi. Ada orang yang bisa disiplin begitu.
Tapi itulah yang terjadi dengan pemuda yang kaya itu. Dia mencoba membawa referensi kebenarannya kepada Yesus melalui hukum-hukum itu. Dan Yesus bilang, kalau kau hendak sempurna, kalau kau hendak memiliki harta di surga, gitu, kau harus ikuti cara, ya, cara di mana apa? Ini cara baru, ya. Ini adalah perjanjian yang baru. Ini adalah perintah yang baru, kan gitu. Nah, ini sampai kepada kita, saudara. Karena apa, saudara? Saya dan saudara bukan orang Yahudi. Nah, sekalipun ada orang Yahudi, tapi kemudian mempercayakan seluruh kehidupannya itu kepada Yesus, maka dia akan dibenarkan dengan imannya kepada Yesus. Ya, Galatia 2 ayat 20 ya. Namun hidup yang kuhidupi sekarang ini, kata Paulus, itu hidup dalam iman kepada anak Allah. Iman kepada anak Allah, iman pakai apa, Pak? Bukan mata jasmani, tapi mata rohani. Pakai mata rohani maksudnya apa, Pak? Supaya mata rohani saya terang, sehingga mampu melihat pengharapan. Jadi maksud, saudara bisa bayangkan kan? Melihat pengharapan. Wah, dua-duanya kabur kan begitu kan? Melihat pengharapan, harapan bisa dilihat. Enggak, juara harapan bisa, tapi pengharapan enggak bisa. Ya, supaya kamu dapat melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilan itu. Kamu dipanggil olehnya, bukan kamu yang mengasihi aku yang mengasihi. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi pengharapan apa yang ada di dalam panggilan itu? Yaitu apa? Betapa kayanya kemuliaan yang disediakan, gitu. Dan betapa besar kuasa, katanya, ya, yang membangkitkan Kristus itu, ya. Pengharapan itu maksudnya apa? Kalau betapa besarnya kuasa yang membangkitkan, kalau roh itu membangkitkan tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus dari kematian, maka roh yang sama menurut Roma 8 ayat 11 akan membangkitkan tubuhmu, sehingga kau dapat pembebasan tubuh, dan mendapat tubuh yang mulia itu. Ya, Efesus 3 ayat 21 ya. Gitu. Itu saudara. Jadi kita harus memiliki pengetahuan kebenaran ini sehingga di dalam memilih gaya hidup di dalam dunia ini kita mampu gitu. Karena memang harus pakai mata batin, yaitu mata rohani. Gitu, saudara. Ya. Nah, saya kira saya berhenti di situ dulu ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya ya. Jadi dari kemarin kan kita bahas mengenai hidup yang harus kita jalan itu hidup seperti apa? Kita udah mulai dengan kata apa? Bukan aku lagi. Ingat ya? Not me any longer. Bukan aku lagi. Makanya teman-teman tahu nggak kalau kita dibaptis itu kan dikasih nama baru. Cuman mau bilang bahwa kita mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, baru muncul kalimat berikutnya. Hidup ini ku apa? Ku letakkan. Wah, luar biasa itu lagunya ya, bagus ya. Pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bagus ya. Itu saudara. Jadi kita dalam hidup konsepnya kebenarannya harus seperti itu. Nah, mari kita baca ya di ayat terakhir untuk tutup itu di 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 2 ayat 5. 2 Korintus 5, Pak.
dua 2 Korintus 5, Oh, 2 terbalik. Korintus pasal 5, ya. Kalau 5 Korintus pasal 2 nggak ada kan? 2 2 Korintus 5 ayat 15. 15, ya. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Amin. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Sejajar kan ayatnya dengan Galatia 2 ayat 20 ya? Sama-sama. Nah, kan? Jadi dikatakan bahwa karena Kristus telah mati untuk semua orang, ya, untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi dan ini teman-teman, coba baca ayat 14-nya deh. Baca ayat 14-nya. Supaya kita supaya kita tahu faktanya gimana. Ayat 14-nya Pak Dan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah hidup, sudah mati. Bagus. Bagus tuh Pak, tadi salah baca biar sebenarnya itu yang saya mau cari itu. Jadi karena Kristus udah mati, katanya apa? Ya, kita ini sudah mati. Gitu. Gitu saudara, ya. Karena Kristus sudah mati untuk semua orang, kita ini sudah mati. Nah, sehingga kalau kita hidup, ya, sehingga kalau kita hidup itu, ya hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dia. Itu kan sama dengan Galatia 2 ayat 20 katakan, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman kepada di dalam anak Allah, ya kan? Gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti kita tutup doa di terakhir aja. Itu sebenarnya pengantar nih teman-teman, ya. Supaya fondasi kita itu lebih kuat mengenai hidup tuh apa ya, gitu. Ya. Ini hidup ini yang harus saya jalan ini, ya ini apa? Gitu, ya. Jadi statement pertama yang harus keluar yang ada di pikiran kita itu bukan aku lagi. Bukan aku lagi gitu. Artinya bukan bukan keinginan-keinginan, bukan cita-cita, bukan antusiasme atau bukan obsesi-obsesi kita lagi gitu sebenarnya. Ya. Pak, kalau saya harus sekolah, saya harus kuliah, saya harus bekerja, saya harus pelayanan gitu. Saya harus bisnis. Terus ini kan masih saya. Ini masih saya. Nah, itu kan secara ini loh, Saudara. Secara umum kan melihatnya. Tapi kalau Saudara bergerak dari dalam diri itu kemudian Saudara letakkan hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Nah, kalau Saudara benar letakkan di mezbah Tuhan, ayo kuliah, sekolah untuk Tuhan. Untuk Tuhan dan kerajaannya. Gitu. Bayangkan nggak kalau kita sudah punya prinsip begitu, sudah. Ya. Ada yang mau bertanya? Apakah kalau saya menjelaskan begitu jelas sehingga tidak ada perlu pertanyaan lagi? Saya kadang-kadang berpikir begitu. Mungkin saya pikir jelasin sudah sangat jelas gitu. Sebenarnya padat sekali loh, saudara ya. Jadi, saudara kalau urut tadi itu yang saya sampaikan itu ya gimana? Gimana kesannya dari yang saya sampaikan barusan?
Bisa ditangkap urutannya? Bisa Pak Hens. Teman-teman yang lain? Coba saya sedikit nanya Pak Hen. Jadi kita hidup di dunia ini gunanya apa Pak Hen? Apa kita mencari uang saja untuk membesarkan anak? Apa kita harus dekat sama Tuhan terus? Apa gimana ya jadinya begitu? Saya juga bingung jadi begini. Gunanya hidup di dunia ini kita nih. Oke. Kan hidup itu kita kan lahirin anak itu titipan doang. Kita kan harus mencari nafkah, nyari uang. Betul. Sifatnya untuk membesarkan anak apa bagaimana jadi? Apa Oke. kita saya masih bingung juga tuh. Saya masih nyari uang buat anak. Anak saya pikir lagi itu titipan doang. Bingung juga saya juga bingung juga begitu. Jadi guna hidup tuh di dunia ini bagaimana jadinya kita buat lebih dekat Tuhan apa kita perlu nyari uang apa tidak? Iya, pokoknya Pak Daniel bilang bingung. Oke, persis yang saya bilang tadi. Bingung kita tuh. Karena kita diperhadapkan sama apa? Ada mata jasmani yang kita melihat yang tampak. Tampak tuh, anak tuh tampak tuh. Uang juga kelihatan. Ya, walaupun tidak ada kertasnya, kalau di dalam rekening kelihatan tuh saldo. Cek saldo caranya. Tapi ngomong Tuhan tak kelihatan. Bingung memang. Nah, ini pertanyaan Pak Daniel, balik ke situ. Pertanyaan Pak Daniel ini, kalau teman-teman ngerti yang saya jelaskan tadi, pasti saudara bisa jawab. Nah, siapa yang mau duluan jawab pertanyaan Pak Daniel? Kan Pak Daniel bingung nih. Coba. Jadi bagus nih, bagus. Saya kira ini nggak didesain ya. Coba, kalau teman-teman mengerti yang saya jelaskan tadi, gimana cara menjawab pertanyaan Pak Daniel? Anggap saja ini bukan pertanyaan Pak Daniel. Pura-pura ya bukan pertanyaan Pak Daniel. Bagaimana menjawab pertanyaan begini? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, dia bingung gitu. Dia bingung. Terus hidup yang apa sih sebenarnya? Yang mana sih gitu? Kan gua masih harus cari duit, harus besarkan anak. Tapi kan kita harus juga nih ikut Tuhan gitu. Gimana? Gimana cara jawabnya dengan materi tadi? Pak Tadus sama Pak Lepri paling akhir. Enggak, sepotong-sepotong aja. Ya, apa yang saudara tahu gimana menanggapi pertanyaan yang mirip sama Pak Daniel? Nggak, anggap aja bukan Pak Daniel ya, biar saudara nggak tertekan jawabnya ya. Harus mulai dari mana? Boleh diskusi kelompok? Harus mulai dari mana kira-kira teman? Oke, saya kasih clue ya. Kalau kita berpikir sesuatu itu mulailah dari akhir. Ya, mulailah dari akhir. Gitu. Mulailah, aneh juga kan ngomongnya. Mulailah dari akhir. Gitu. Mulailah dari akhir. Gitu. Cara berpikirnya itu begitu. Mulailah dari akhir. Nah, jadi cara menjawab pertanyaannya Pak Daniel itu, apa akhirnya hidup ini? Gitu. Apa akhir dari kehidupan ini? Nah, jawabannya gitu. Kan tadi 2 Petrus 3. Ya kan? Bahwa Pak Daniel, segala sesuatu ini akan hancur. Segala sesuatunya akan hancur, Pak. Gitu. Akan lenyap, bukan hanya hancur, Pak. Akan lenyap. Nah, konfirmasi akan lenyap itu menarik juga ya. Di Wahyu 21 ayat 1 kan.
Dan bumi yang pertama dan langit yang pertama tidak ada lagi. Gitu. Jadi Bapak harus membangun kerangka berpikirnya, konstruksi berpikirnya itu harus dari akhir gitu. Apalagi saya sama Pak Daniel kayak sama Pak Tadus ini kan udah tinggal detik-detik terakhir kalau orang lari itu kan udah sprint terakhir, ini udah terakhir, Pak. Kan kita ini aja kan. Jangan berpikir kalau kan kita udah ngerti nih di sini ya. Jangan berpikir ini lebih lama hidup, lebih bagus hidupnya, enggak kan? Kan terbukti yang mati yang dijemput duluan. Ya kan? Jadi bukan ukuran. Nah, sekarang rupanya kalau kita berpikir bahwa ini semua akan berakhir dan berakhirnya itu lenyap. Aduh. Itu yang tadi 2 Korintus 4 ayat 18. Yang kelihatan itu sementara. Itu harus cara berpikirnya gitu, Pak. Yang kelihatan itu sementara. Sementara ini maksudnya apa? Bakal hancur dan lenyap. Bukan cuma kan ada hancur berkeping-keping tapi masih pada ada. Ini lenyap. Wah, luar biasa ya. 3 kata ya, Saudara ya. Yang kelihatan itu sementara, satu sementara. Yang kedua akan hancur, yang ketiga lenyap. Udah pasti di kuis itu. Ya, supaya ini penting sekali. Ini luar biasa. Itu harus kita ulang terus. Ini yang kelihatan dengan mata jasmani ini, itu tuh sementara, bakal hancur dan bakal lenyap gitu. Hilang selama-lamanya. Ya kan? Itu yang harus kita ukir nih, torehkan dalam hati gitu, dalam pikiran. Misalnya gini, ada orang yang aku ingat ya, Dorcas pernah cerita ke saya satu cerita yang kalau secara manusia itu menyakitkan gitu, menyakitkan. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu semua sementara, bakal hancur juga, bakal lenyap juga. Ya udah kita bakal biarin, biarlah, ya. Tapi sekarang udah baik-baikan kan? Udahlah ya. Tapi itu cara kita, kan kita memilih itu jadinya. Memilih gitu. Kita bisa memilih. Nah, supaya kita memilihnya ini itu dapat punya damai dan tenang gitu ya, menjalaninya itu caranya adalah kita memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Gitu. Bahwa semua ini sementara akan hancur dan lenyap. Nah, sekarang kalau semuanya itu bakal hancur dan lenyap, siapa yang akan tinggal? Kata Alkitab, yang suci dan saleh akan tetap tinggal. Dan itu katanya siapa? Orang yang menanti-nantikan. Siapa yang menanti-nantikan ini? Yang terus menaruh pengharapannya kepada apa? Ingin ketemu dengan Tuhan yang datang gitu untuk menjemputnya. Nah, poin pertama Pak Daniel udah bisa menebak tuh untuk mencium jawabannya, ya kan? Jadi bagaimana nih supaya tidak bingung Pak hidupnya dunia? Cara pertama adalah harus kita labuhkan seluruh harapan, kesenangan, keinginan, gairah kita itu apa? Kemana? Ke Tuhan dan kerajaannya, ke kedatangan Tuhan itu. Kesitulah kita menaruh seluruh pengharapan, menaruh seluruh keinginan, menaruh seluruh kegairahan hidup kita. Jadi kalau bangun pagi terus gimana dong? Ya bangun pagi selalu ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, kan sungguh indah bersamamu selamanya. Jadi pola pikir kita, saudara, itu menjadi penentu who are you
Siapa kau sebenarnya? Sekalipun pada saat setelah saudara bilang, amin, selamanya, tiba-tiba ada yang telepon, Pak, ada mobil nggak? Pak, saya transfer DP-nya. Jangan kaget. Jangan heran. Itulah cara hidup yang benar-benar Tuhan pelihara itu. Nah, jadi Pak Daniel, kebingungan itu akan kebingungan Bapak itu akan mulai berkurang ketika apa? Ketika pola pikirnya Bapak itu diubah. Gitu. Bahwa akhir dari segala sesuatu itu ada gitu. Akhir dari segala sesuatu ini penting. Sehingga saya harus menaruh pengharapan, keinginan, fokus saya kepada akhir sesuatu ini. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang menanti-nantikan Tuhan itu datang, berjumpa dengan Dia, bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, maka itulah yang akan menyucikan, membawa kita pikirannya ini dipisahkan. Saudara bisa, Pak Dani bisa tangkap kan? Teman-teman bisa tangkap kan? Bahwa ketika dikatakan, kok orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dibilang suci dan saleh? Karena apa? Karena dia dipisahkan dari dunia, ya kan? Pikirannya kemudian dipisahkan dari gaya hidup dunia. Tidak serupa atau sejalan dengan dunia. Kan itu sebenarnya. Kenapa? Karena apa? Orang yang menanti-nanti, saudara, dia bisa dikagetin loh, saudara. Gampang dikagetin orang yang sedang nunggu-nunggu seseorang. Karena apa? Karena dia fokus dengan orang yang ditunggu itu. Coba saudara lihat ya. Orang yang lagi nunggu, gitu, tiba-tiba saudara kaget, itu jauh lebih kaget dibanding dia lagi nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu kan waktu di bandara kan sama Pak Hens. Oh iya, oh iya, iya, aku ingat. Iya, Pak Tadus fokus nunggu, nunggu yang mana nih Pak? Waktu kita nunggu Dorcas atau nunggu saya ya? Ya, saya menunggu. Iya. Iya, Pak Tadus nunggu saya. Terus saya kagetin. Dia kaget karena dia sedang fokus nunggu-nunggu gitu. Nah, jadi waktu dia fokus nunggu, berarti apa? Dia tidak sedang fokus dengan dunia, itu intinya. Itu intinya loh. Jadi kalau kita menanti-nantikan itu hanya apa? Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Nah, waktu orang bilang hanya harimu Tuhan yang ku nantikan, kan di bait duanya langsung dijawab. Takkan ku harap lagi. Kan gitu. Bahagia dunia ini. Pak, kalau begitu saya nggak bahagia. Jangan lawan Tuhan dalam hal begitu. Janjinya Matius 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Gitu. Kalau di sini tidak punya kolam renang Pak Daniel, nanti di surga saja, di langit baru, bumi baru. Kalau Pak Daniel nggak sempat S1 di sini, S3 di surga sampai S3. Itu caranya itu, melihatnya itu. Lihatnya dengan mata hati, melihatnya. Jadi Bapak nggak bingung. Nah, sekarang nih ya, dalam pergumulan hidup, kan, dari pergumulan hidup. Ketika Bapak sudah memiliki pola pikir seperti itu, sikap hati seperti itu, maka kan Bapak masih ada di dalam tubuh jasmani, nggak melayang-layang di atas gitu, kan? Nggak seperti roh melayang-layang, kan Bapak masih ada daging nih. Perlu makan, kan? Perlu sehat, ya. Bukan cuma perlu makan terus nggak sehat, kan? Perlu makan dan perlu sehat. Kemudian
gini nih, makanya saya jelasin tadi ya, kalau tidak punya apa-apa, paling tidak kita buat baik. Kalau punya cukup, hiduplah secukupnya, jangan menyusahkan orang. Tapi kalau punya lebih, itu untuk berbagi dengan orang. Itu konsep hidup kan? Jadi kalau kita, Pak Daniel udah apa merindukan, menaruh pengharapannya kepada kedatangan Tuhan, tapi itu harus beres dulu. Memang harus beres dulu itu. Di situ persoalan banyak orang gitu. Persoalan manusia di situ. Manusia itu ingin selalu ada di sini, tidak mau tinggalkan hidupnya yang lama gitu. Ya, jadi Yesus datang untuk membawa kita keluar dari sini. Memang begitu caranya. Gitu. Memang Yesus ingin membawa kita keluar dari kehidupan ini gitu. Nah, selama kita masih ada di sini itu maksudnya apa? Ini kan masih tubuh yang fana. Tubuh yang fana ini yang ditumpangi oleh natur dosa kan gitu. Dia masih punya natur dosa ini, daging ini gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Wah, kita harus apa? Sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan. Nah, setelah itu kita apa? Ya kita lakukan secukupnya gitu, secukupnya. Nah, secukupnya itu gimana, Pak? Kuasailah dirimu di dalam segala hal. Jadi contoh Pak Daniel ya, kita kan harus cari uang. Iya, cari uang, tapi jangan sampai jual kebenaran itu. Cari uang, jangan sampai mengikuti, cari uang, jangan sampai memiliki gaya hidup serupa dengan dunia. Itu. Bapak kalau kemudian sudah cari uang nih, cari uang, dengan mengerti hidup secukupnya, dan kemudian cari uang tidak mengikuti cara dunia, maka uang itu adalah uang yang memang untuk Bapak mempersiapkan diri di dunia ini. Gitu. Punya anak, ya harus disekolahin. Kalau nggak punya uang sekolah untuk anak, ya cari sekolah yang gratis. Bisa, kan? Kan bisa itu. Wah, nggak enak sekolah gratis, ntar gue dibilangin teman apa? Berarti belum mati. Kitanya belum mati. Berarti pasal 1 belum beres. Gitu. Ya, pasal 1-nya beresin dulu, pokoknya emang harus mati gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai melangkah ke pasal 2 ya dalam hidup sehari-hari, kemudian jadi serupa dengan dunia karena memang pasal 1-nya nggak beres. Pasal 1-nya itu apa? Seluruh harapan, seluruh kerinduan, seluruh keinginan, seluruh kegairahan kita itu memang apa? Hanya harimu, Tuhan. Hanya menanti-nantikan Tuhan. Kan tidak, karena tidak ada. Nah, waduh, gimana bisa hidup kayak gitu, Pak? Ya, memang harus memiliki pengetahuan kebenaran bahwa apa? Ini semua bakal lenyap. You setua-tua apa pasti mati. Ya. Sehebat-hebatnya pasti mati. Setinggi-tingginya pencapaian pasti mati. Jadi kalau semua harus mati secara demikian ya, berarti apa yang nggak mati? Yang suci dan saleh yang nggak mati. Siapa itu yang menanti-nantikan Tuhan datang? Itu artinya apa yang menanti-nanti? Dia punya fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Kepada kerajaannya dan kebenarannya. Artinya apa? Artinya dia tidak ingin lagi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kemudian masih ada di dalam tubuh yang fana ini, apa yang harus dia lakukan gitu? Ya, hidup dengan cara hidup yang cukup. Ya, cukup itu relatif terhadap semua orang, setiap orang ya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi contoh, saya kasih contoh real nih Pak Daniel. Ketika biaya sekolah anak sudah membebani Bapak, itu berbahaya. Saya pernah tuh bilang ke Pak Lepri kan di Jakarta itu biaya sekolah gratis. Jakarta. Jadi saya bilang, usahakan untuk sekolah di negeri.
supaya beban ke depan itu nggak ada gitu. Uang yang ada bisa dipakai untuk yang lain gitu. Kebetulan kan si Brian kan masih kecil, ya. Jadi saya bilang coba, karena saya nggak pernah punya pikiran begitu, nggak pernah, gitu, nggak sempat kan gitu. Nah, ini itu contohnya Pak Daniel. Ya, ada orang yang cari beasiswa kalau mau kuliah gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih dikasih penghasilan yang cukup untuk kemudian apa? Untuk kemudian sekolahin anak. Selalu ingat di situ. Ingat loh, coba ya. Coba bayangkan ya, punya uang untuk sekolahin anak. Tiba-tiba kalau kita kelewat, maka anak ini bisa menjadi Tuhan. Bisa menjadi apa? Harapan kita ada di anak. Harapan kita bukan lagi menunggu kedatangan Tuhan. Benar. Ya, sampai berbahaya sekali kan. Sampai kalau semua nih uang yang kita kasih ke anak nih dan anaknya itu gagal, wah, kita merasa hidup gue gagal. Anak satu-satunya. Ya. Kalau ibu-ibu tuh nikah sama orang tidak jelas. Bisa gitu. Jadi kelihatan gua nih kejatuhan langit gitu kan, ada tuh ibu-ibu yang kayak gitu. Wah, stres berat, masuk rumah sakit jiwa. Kan kebayang ya. Kebayang tuh. Itu namanya kepalsuan dunia, Pak. Ya, banyak lagunya tuh. Cuman aku semua udah nggak hafal. Ya, itulah kepalsuan dunia. Jadi, dan siapa yang buat itu? Ya, nabi palsu. Nabi palsu. Dan terjerat di dalamnya. Ya, seperti iblis kan mengecoh Hawa, ya. Bukan begitu katanya. Oh, dia mengecoh. Dia memutarbalikkan kebenaran. Nah, bagaimana supaya tidak terjerat masuk ke ruang itu? Bagaimana caranya? Hanya harimu, Tuhan. Kita dikomplain sama pencipta lagunya lagi, kita udah berkali-kali di sini, ya. Ya, hanya harimu Tuhan yang kunantikan gitu. Itu, Pak. Gitu. Nah, semua yang kita lakukan setelah itu ingat, jangan pernah melebihi kecintaan, kegairahan, harapan, keinginan, kerinduan kita kepada apa? Tuhan dan kerajaannya. Kerajaannya dan kebenarannya. Jangan sampai. Kalau lebih daripada itu, wah, itu pasti membawa kita ke jalan yang sesat. Itu yang aku cerita di YouTube yang 3 sebelumnya. Saya bilang, padang gurun itu bisa saja benar-benar gersang, kita kelihatan dengan mata orangnya benar-benar susah hidupnya. Tapi ada orang yang dari luar seperti hutan Amazon, seperti taman buah, tapi di dalamnya itu ulat. Pernah makan buah, di dalamnya ulat? Saya pernah. Habis baru sadar. Ulat terakhir lagi. Ya, itu saudara. Ya, bukan apa itu, apa ini? Alpukat. Gitu. Aduh. Nah, itu artinya di dalam yang kok gersang gitu kan. Padang gurunnya di dalam gitu. Nah, jadi pertanyaan Pak Daniel ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya adalah sepanjang penjelasan saya tadi. Pertanyaan Pak Daniel ini. Kita semua ini masih memiliki masalah yang sama yang Pak Daniel cerita. Hanya kadarnya yang berbeda. Hanya kadarnya yang berbeda. Jadi masing-masing kita ini ya, kadarnya yang berbeda. Tapi sama nih, semua kita masih, gimana ya? Gue kan masih cari uang, jadi kita cari Tuhan. Masih sama tuh, pergumulannya sama, cuman kadarnya yang berbeda. Nah, masing-masing kita harus terus menguji terus. Nah, caranya bagaimana? Pengetahuan akan kebenaran itu harus terus ditambahkan. Gitu. Gimana, Pastor? Iya, 10 juga. Saya jam 10. Iya. Jadi saya nambahkan, mungkin saya campur dari materi Pak Anton juga ya. Jadi kan bingung nih Pak Daniel, kita hidup ini, tujuan apa kita hidup kan? Waduh, itu ngeri banget kalau nggak tahu ya. Kita cari uang juga punya anak. Nah itu harus tahu. Bermula dari
kejatuhan Adam Hawa kan ya kita status manusia berdosa. Kalau kita hidup, kita nggak bisa nolak. Pak Daniel lahir, Pak Lepri lahir. Kita nggak bisa komplain Tuhan kan. Tuhan, kenapa saya lahir? Kenapa saya ada di dunia? Nggak bisa. Oke, selesai ya, selesai. Kita ada di dunia. Nah, setelah itu kita tahu kebenaran. Oh, ternyata Bapa ini mengasihi saya. Dikasih Yesus, percaya Yesus, beroleh hidup yang kekal. Kita berjalan, berkeluarga, punya anak, ya itu keinginan kita kan, bukan keinginan Tuhan. Tapi keinginan Tuhan juga beranak cucu lah ya. Tapi ya beranak cucu. Punya anak, ya pasti dibiayain kan. Ya kita berusaha untuk cari uang. Nah, tetapi uang bukan, jangan kita jadi hamba uang. Akar segala kejahatan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10-11 ya kalau nggak salah. Ya kan? Tak boleh main dua hati kan? Hanya dua Tuhan. Kalau ndak tidak ada orang mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau dia mengabdi pada yang satu, dia tidak setia sama yang satu. Jadi kita harus ke Tuhan. Nah, itu dibilang menyucikan diri dari kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan tadi, kita tahu Tuhan kasih saya, Tuhan rindu, Yohanes 17 ayat 24 tadi, bahwa Tuhan mau saya mau di mana dia berada, saya juga ada di situ. Berarti saya harus menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayat 3 tadi kan. Nah, punya anak ya harus cari uang ya harus yang benar caranya. Gitu. Artinya berlaku yang benar. Dagang ya dagang. Maksudnya ya tidak ada lah. Ya beli 5.000 jual 10.000 wajar aja kan. Kayak gitu. Cuma ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan, yang memang salah gitu kan. Yang nipu lah apa segala macam kan tidak boleh. Nah, itu menyucikan diri. Menyucikan diri dengan apa? Dengan pengharapan kita tadi bahwa kita kelak nanti di mana Yesus berada. Tanggalkan semua kan. Apa yang mau ditanggalkan? Beban dan dosa. Ya, cari uang no problem gitu maksudnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kan, Matius 6 ayat 33. Nah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan. Artinya jadikan Tuhan yang utama. Jadi tidak bingung lagi kan, kok ada anak harus biaya? Memang ada butuh biaya dia. Kalau butuh biaya ya bagaimana caranya supaya ya cari Tuhan, sembari cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan ya pasti tapi tambah gitu. Itu justru yang kadang-kadang membuat orang bingung tuh. Jadi seolah-olah ingin membuat prioritas. Nah, penjelasan malam hari ini mau bilang bahwa tidak ada prioritas. Nggak ada prioritas. Hanya Tuhan. Hanya menantikan Tuhan. Itu hanya satu caranya itu. Jadi ketika orang sering pakai Matius 6:33 yang saya bilang tadi, carilah kerajaannya dan kebenarannya, carilah Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, itu seolah-olah oh iya ini pertama, ini kedua gitu kan. Sebenarnya tidak dijelaskan demikian gitu. Jadi pola pikir kita itu kan benar-benar berubah ketika kita katakan bahwa aku nggak punya tujuan lagi di bumi ini. Gitu. Itu akan merubah itu. Dan tahu nggak, ketika kita mampu berkata begitu, itu aliran-aliran sukacita itu langsung menguasai ruang batin saya dan saudara. Coba aja itu. Enggak, aku nggak punya versi dunia, nggak punya. Gitu. Paulus bilang ini, kalau aku harus hidup dalam daging ini, maka bagiku adalah hidup memberi buah. Ya, menghasilkan buah. Artinya buah itu apa? Perbuatan-perbuatan baik. Gitu. Gitu. Jadi gampang kok. Pak Daniel emang pernah nih, misalnya yang Pak Daniel ambil Pak Daniel yang nanya. Emang Pak Daniel gini, ngotot gitu ya, ngotot untuk jual mobil. Pernah nggak? Udah ngotot jual mobil tapi nggak dapat pembeli. Pernah nggak gitu, Pak? Kenapa ya? Nggak, pasti pernah. Di semua kegiatan tuh pernah. Yang kedua nih, Pak, yang kedua. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada yang mau beli. Pernah. Kalau itu pernah. Pernah.
Jadi maksud saya gini Pak, kalau dua-duanya itu Bapak pernah, Bapak bisa baca itu. Bapak bisa baca. Ya, bahwa ketika Bapak menjadikan menjadikan harapannya itu tidak lagi di sini loh. Ini saya kasih contoh ya, orang harapannya masih di sini tuh. Ini gua nih mau nih rumah gue nih pengen 3 tingkat gitu. Kalau Pak Daniel udah 3 tingkat, pengen 4 tingkat nih. Itu tuh sulit sekali untuk bilang sedang menanti-nantikan Tuhan. Jujur aja. Susah sekali. Tapi nih, Pak Daniel bertekun hanya mengharapkan Tuhan dan kerajaannya. Kemudian karena kehidupan Pak Daniel, anak juga melihat teladan itu dan kemudian dia juga hidup mencari Tuhan dan kerajaannya. Kemudian dia mendapat penghasilan, mendapat keterampilan sehingga profesinya itu dibayar dengan nilai yang tinggi. Dapat uang dong, itu kalau anak. Atau dengan cara demikian, kan yang namanya tiba-tiba ada pembeli mobil kan nggak perlu apa-apa kan? Kan itu ketemu aja yang namanya penjual sama pembeli kan? Gitu. Kata orang untung-untungan kan? Gitu. Nggak ada rumusnya kan? Tiba-tiba Bapak mendapat barang bagus, terus pembeli nggak sulit lagi gitu kan? Nggak rese gitu kan? Untungnya banyak jadinya kan gitu. Nah sekarang di situ Bapak masih mikir, ini mau naikin jadi lantai 4 kalau udah 3 lantai, atau terus mikir, enggak, enggak. Ya, apa ya Tuhan ya? Nanya ke Tuhan. Karena tujuannya bukan di sini lagi. Itu intinya Pak Daniel. Gitu. Jadi kalau kita mampu dalam hidup ini selalu melihat bahwa enggak, bukan di sini lagi gitu. Kan bukan di sini lagi. Tujuan saya gitu. Gitu kan yang begitu kan saya sudah alami Pak Daniel. Gitu. Jadi inginnya itu nggak bisa ada batasnya sebenarnya gitu. Dan kita bakal sibuk dalam hidup sehari-hari itu hanya beresin diri sendiri gitu. Makanya kan di dalam kalau teman-teman lihat di YouTube yang pertama dari 3 yang saya kirim tadi pagi itu, saya bilang gini kan, apa sih arti orang yang belum beres dengan dirinya sendiri? Gitu. Belum selesai dengan dirinya sendiri, apa artinya itu? Nah, kan? Apa artinya orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri? Itu penting untuk dicari jawabannya. Gitu. Ya. Oke. Udah nanti Pak. Makasih Pak. Gitu, iya Pak. Jadi bagus pertanyaan itu Pak Daniel, karena itu pertanyaan mendasar. Makanya saya bilang tadi, semua kita di sini, termasuk saya, itu masih punya pergumulan itu. Hanya nih kadarnya yang beda gitu. Tapi kita pasti, kenapa? Ya, sampai kapan, Pak? Ya, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, itu. Sampai tubuh yang fana ini tuh bebas, gitu. Terlepas, gitu. Diganti dengan tubuh yang mulia. Baru selesai, gitu, pergumulannya itu. Gitu, maka Zoom seperti ini, ya, pengetahuan kebenaran seperti ini itu sebenarnya membawa kita untuk memiliki pola pikir itu, pola pikir sehingga apa? Sehingga di dalam menjalani hidup ini itu kita bukan hanya waktu berlalu, tapi apa? Dengan berlalunya waktu tadi ya, dia 2 Petrus 3, ya, ayat yang ke-13. Sambil menanti, jadi ada yang menarik saudara. Jadi bukan hanya menanti, tapi sambil menantikan semuanya itu, hendaklah kamu berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela dalam pendamaian dengan Allah. Gitu. Jadi kita harus berusaha di dalam menanti ini. Berusahanya apa? Cari duit? Bukan. Dibilang tak bercacat dan tak bercela dalam pendamaian. Nah, menarik kan? Kan ada orang yang tidak bercacat tak bercela langsung berpikir seperti ahli Taurat. 613 myth thoughts. Ya. Untuk tidak boleh ini, tidak boleh. Enggak.
Bukan itu maksudnya. Ya. Kan untuk hendaklah kamu bersama tidak bercacat dan dalam pendamaian dengan dia. Apa yang membuat kamu dalam pendamaian? Ya Kolose 1 ayat 22. Ya? Kolose 1 ayat 22. Coba baca siapa ya? Ya itu. Jadi kalau mau hubungkan 2 Petrus 3 ayat 13 itu hubungannya sama Kolose 1 ayat 22. Itu yang dimaksud tidak bercacat, tidak bercela. Jangan sampai pikiran saya dan saudara ini terasosiasi dengan oh tidak ini, tidak ini. Itu seperti hukum. Hukum-hukum agamawi, aturan agamawi. Kamu tidak akan benar di hadapan Allah kalau mengikuti hukum-hukum itu. Karena orang tidak dibenarkan karena mengikuti hukum Taurat. Gitu. Coba baca. Dalam pendamaian dengannya, hidup dalam perdamaiannya. Kolose 1 ayat 22. 1 ayat 22. 21, 22, 21 ya? 22. Sekarang diperdamaikannya. Jadi sekarang diperdamaikannya. Jadi Allah memperdamaikannya. Jadi teman-teman di 2 Petrus 3 di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi caranya begitu. Jadi ketika ayat 13 2 Petrus 3 bilang sambil menanti-nantikan semuanya itu hendaklah kamu berusaha kan untuk hidup tak bercacat dan dalam pendamaian dengan dia. Nah, caranya gimana? Ya caranya hanya di dalam mengingat akan kematian Kristus secara jasmania. Ya. Itu caranya. Gitu. Ya. Makanya saya bilang kemarin, coba kalau saudara mau mengaku nih, dosa saya apa ya, saya berdoa malam ini, ampuni ini. Apakah saudara yakin tidak ada yang kelewat gitu? Nah, kenapa saudara tidak mengikuti firman yang kata, hendaklah kamu mengingat akan kematiannya. Kematiannya itu, saya ulang nih saudara, kematian Kristus itu menebus dosa sehingga pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Nah, orang yang hidup di dalam dasar itu, itu kemudian kita membangun di atas dasar itu. Gitu, ya. Itu kita membangun. Nah, membangunnya apa? Membangunnya perbuatan baik. Gitu. Membangun perbuatan baik di atas semuanya itu. Oke? Terima kasih Pak Hen, Pastor, terima kasih Pastor. Oke, kita yang itu kalau ya. ada ini faedahnya banyak sekali benar. Ya, kalau nggak ada Zoom ini waktu libur aja udah agak oleng. Biar saya baca Alkitab mendengar rohani banyak juga godaannya di WA kesini. Kesini enggak saya bilang iya aja, temen saya nggak datang lagi, saya denger lagi rohani. Jadi lagu denger rohani aja lama lu, kayaknya lama waktunya lu. Yang 2 minggu atau berapa itu, 2 minggu 10 hari itu godaannya banyak. Waktu kita libur lagi Zoom lah, enak lah. Ini ada faedahnya. Iya. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau buat di sini lain banyak ya, faedahnya lain. Ini jauh-jauh deh. Banyak, jarang ngebohongin orang segala, jarang saya ngebohongin puter-puter apa. Saya nggak mau. Oke. Tutup dulu mungkin Pastor biar kita. Oke, kita tutup dulu dalam doa ya teman-teman. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui setiap firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Mari berikan kami hati yang merespon lebih lagi terhadap setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami malam hari ini. Karena setiap orang yang memiliki pengharapan
untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam Yerusalem baru, rumah Bapa kami, maka setiap kami yang memiliki pengharapan itu, kami harus menyucikan diri kami dari segala pencemaran dunia dan rohani. Itulah yang Rasul Paulus pesankan kepada kami, bahwa setiap yang mau memiliki janji-janji itu harus menyucikan dirinya dari pencemaran jasmani dan rohani. Artinya hidup kami harus sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus, mengikuti jejaknya, supaya hidup kami seperti Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, di situ pun mereka berada, dan supaya mereka memandang kemuliaanku." Inilah janji yang luar biasa yang Engkau berikan atas kami. Kerinduan-Mu begitu hebat dan luar biasa. Mari tarik kami, berikan kami hati yang lebih rindu setiap hari untuk bersekutu dengan Engkau, ya Bapa, melalui setiap kebenaran firman-Mu, agar hidup kami ini terus disucikan dari segala pencemaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hamba-Mu yang terkasih yang sudah Kau pakai malam hari ini, mentor kami Bapak Reverend Hans Adrian, pakai lebih lagi, urapi dan berkati segala yang dikerjakannya. Engkaulah yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati, malam hari ini bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hans. Terima kasih Pak Legri.